Apa itu motor servo? Motor servo adalah perangkat listrik yang biasanya digunakan dalam aplikasi industri dan robotika untuk mengontrol posisi atau pergerakan sistem mekanik. Motor servo umumnya digunakan dalam robotika, mesin CNC, peralatan manufaktur, dan aplikasi industri lainnya yang memerlukan kontrol gerakan dan pemosisian yang tepat. Motor servo biasanya terdiri dari motor DC kecil, rangkaian kontrol, dan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik mungkin berupa potensiometer, encoder, atau sensor efek Hall, tergantung pada aplikasi spesifiknya. Sirkuit kontrol menerima sinyal input dari pengontrol atau komputer dan menggunakan mekanisme umpan balik untuk menyesuaikan output motor. Motor servo dirancang untuk memberikan kontrol yang tepat atas kecepatan, akselerasi, dan posisi poros yang berputar. Mereka bekerja dengan menggunakan umpan balik dari sensor untuk mengatur output motor secara real-time, sehingga bergerak persis seperti yang diinginkan. Putaran umpan balik ini memungkinkan motor servo mempertahankan posisi tertentu atau berpindah ke lokasi tertentu dengan sangat akurat. Perkabelan untuk motor servo pada papan Arduino melibatkan perhubungan 3 kabel servo, coupling yang sesuai di papan Arduino. Berikut detailnya. Pertama, hubungkan kabel merah daya servo ke pin 5V di papan Arduino. Ini memberikan daya ke motor servo. Kedua, hubungkan kabel hitam ground servo ke pin GND di papan Arduino. Ini melengkapi sirkuit untuk menyediakan koneksi ground untuk motor servo. Ketiga, hubungkan kabel kuning sinyal servo ke pin digital manapun di papan Arduino. Pin ini digunakan untuk mengirim sinyal ke motor servo untuk mengontrol pergerakannya. Cara penggunaan dan kode. Berikut akan saya contohkan penggunaan servo menggunakan aplikasi Tinkercad. Pertama-tama, Anda membutuhkan satu buah Arduino dan satu buah motor servo. Setelah itu, hubungkan servo ke Arduino menggunakan kabel jumper. Servo memiliki 3 kabel, merah daya, hitam ground, dan kuning sinyal. Hubungkan kabel merah ke pin 5V di papan Arduino. Kabel hitam ke pin GND, dan kabel kuning ke pin digital apapun di papan, misalnya pin 9. Jika semua komponen sudah terhubung, masukkan kode program untuk memberikan perintah pada servo. Berikut saya akan menunjukkan kode program beserta penjelasannya. Baris program di atas berfungsi untuk menyertakan sebuah library yang bernama servoh. Library ini adalah library yang sejak awal sudah kita singgung sebagai library bawaan Arduino IDE agar kita dapat mengendalikan motor servo dengan mudah. Baris program di atas berfungsi untuk menginisialisasi pin Arduino yang terhubung pada pin data motor servo, kabel orange atau kuning. Di sini kita menggunakan pin 9 pada Arduino untuk mengontrol motor servo. Baris program di atas berfungsi untuk memberi jeda waktu selama 1 detik. Baris program di atas berfungsi untuk mengontrol motor servo agar berputar ke sudut 0 derajat. Baris program di atas berfungsi untuk mengontrol motor servo agar berputar ke sudut 90 derajat. Langkah terakhir, jalankan simulasi pada aplikasi Tinkercad. Jika proses simulasi sudah berjalan, seharusnya servo sudah bisa bergerak seperti pada video. Apa saja contoh penggunaan motor servo pada sehari-hari? Berikut adalah beberapa contoh bagaimana motor servo dapat digunakan dalam proyek Arduino untuk kehidupan sehari-hari. Pemberi pakan hewan otomatis.
Anda dapat menggunakan Arduino dan motor servo untuk memberi pakan hewan otomatis yang membagikan makanan pada waktu tertentu dalam sehari. Ini adalah cara mudah untuk memastikan hewan peliharaan Anda diberi makan saat Anda jauh dari rumah. Kunci pintu pintar. Menggunakan Arduino dan motor servo, Anda dapat membuka kunci pintu pintar yang dapat dikontrol menggunakan aplikasi smartphone. Motor servo dapat digunakan untuk mengunci dan membuka kunci pintu. Secara keseluruhan, motor servo adalah komponen serbaguna dan berguna di dalam proyek Arduino berbeda yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, memberikan gerakan yang tepat dan terkontrol ke berbagai perangkat dan sistem.